wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Radio Roja 756 AM. Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwal Islam, a'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian tafsirnya. Kita masuk ke ayat 232. Allah Ta'ala berfirman, masih membahas tentang masalah talak ya. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Dzalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan apabila kalian mentalak, menceraikan istri-istri kalian, dan para istri atau para wanita yang ditalak itu telah selesai iddahnya, telah selesai apa? Masa iddahnya, maka janganlah kalian melarang mereka, yaitu jangan melarang para wanita itu untuk menikah ya dengan suami-suami mereka. Idza taradaw bainahum bil ma'ruf, apabila mereka semua ridha di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.
Dzalika yu'adzu bih man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang demikian itu yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadikan peringatan bagi orang yang beriman di antara kalian kepada Allah dan kehidupan akhirat. Dzalikum azka lakum wathhar. Yang demikian itu lebih suci untuk kalian dan lebih bersih. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha tahu sedangkan kalian tidak tahu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa apabila para istri telah selesai dari masa iddahnya, maka janganlah kalian di sini ada dua makna. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, yang dimaksud di sini itu walinya wanita. Maka janganlah kalian wahai para wali, entah itu ayahnya, atau ayahnya tidak ada, misalnya pamannya, janganlah mencegah para wanita itu untuk menikah lagi. Jadi kalau si wanita ini sudah dicerai dan sudah selesai masa iddahnya, maka wali-walinya itu tidak boleh melarang wanita tersebut untuk menikah. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan ayat ini adalah janganlah kalian wahai mantan suami, khitab ini untuk para mantan siapa? Suami, karena di masyarakat jahiliyah terdahulu, Pak, mohon HP-nya di silent ya. Karena di masyarakat jahiliyah dahulu, kalau ada seorang laki-laki menceraikan istrinya, maka dia tidak ridho istrinya dinikahi oleh laki-laki manapun juga. Artinya mantan istrinya itu tidak ridho dia dinikahi oleh laki-laki manapun juga. Maka ia melarang setiap laki-laki untuk menikahi wanita tersebut yang merupakan mantan istrinya. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk melakukan seperti orang-orang musyrikin. Ini dua pendapat Walaupun kata Syekh Utsaimin rahimahullah, pendapat yang pertama itu yang paling kuat. Namun tidak menghalangi kalau ternyata makna ayat pun masuk padanya makna yang kedua. Apabila kalian wahai para suami telah mentalak istri-istri kalian, lalu kemudian mantan istri kalian telah selesai masa iddahnya, maka janganlah kalian baik wali maupun mantan suami mencegah mereka untuk menikah dengan suami mereka. Apa maksudnya? Untuk menikah dengan suami mereka. Ini juga ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah artinya untuk kembali menikah dengan mantan suaminya. Kalau memang talaknya itu masih talak 1 dan 2. Karena kan sudah pernah kita sebutkan bahwa talak 1 dan talak 2 itu disebut dengan talak raj'i. Nah, kalau seorang istri ditalak oleh suaminya talak 1, masa iddahnya berapa? Betul, 3 kali haid, bukan 3 bulan ya. Orang yang mengatakan 3 bulan salah. 3 kali haid. Karena wanita itu haidnya belum tentu sebulan sekali, Pak. Ada wanita haidnya 2 bulan sekali terkadang. Bahkan ada wanita yang haidnya sebulan 2 kali. Jadi yang menentukan masa iddah itu apa? Haid. Kecuali sudah saya jelaskan wanita yang sudah menopause, yang sudah tidak haid, maka masa iddahnya baru 3 bulan. Jadi bedakan antara wanita yang masih haid dengan wanita yang menopause. Nah, kalau wanita yang masih haid, masa iddahnya itu 3 kali haid.
Kalau memang khilaf para ulama tentang makna salah satu quru yang sudah pernah kita bahas kemarin. Apakah salah satu quru itu maksudnya 3 kali haid atau 3 kali bersih? Ya. Dan sudah pernah kita sebutkan bahwa pendapat yang paling kuat adalah 3 kali haid. Maka janganlah kalian para wali-wali melarang wanita tersebut untuk menikah kembali dengan mantan suaminya. Artinya ketika telah selesai masa iddah, otomatis talak bain sugro apa kubro? Talak bain ada dua loh. Ada talak bain sugro, ada talak bain apa? Kubro. Apa bedanya? Iya, kalau sugro itu adalah wanita yang sudah ditalak 1 dan 2, lalu selesai masa iddahnya. Maka pada waktu itu dia bukan istrinya lagi. Tapi kalau misalnya mau balik lagi nih suami istri, masih boleh. Dengan syarat apa? Akad baru dan mahar yang baru. Kalau talak bain kubro apa Pak? Sudah talak 3. Maka tidak boleh si suami menikah dengan istrinya sampai si istri ini menikah dengan laki-laki apa? Lain, dan sampai dia dicerai oleh suaminya yang kedua dengan sukarela. Bukan karena ada kong kali kong. Ya. Paham tidak ya akhwat Islam? Nah, kalau misalnya si istri ditalak 1 dan 2 dan selesai iddahnya, otomatis talak bain sugro. Talak bain sudah. Nah, kemudian mereka menyesal. Mereka ingin kembali. Maka boleh ya si suami maupun istri kembali lagi untuk menikah dengan akad baru dan mahar baru. Maka Allah mengatakan, janganlah kalian wahai para wali melarang para wanita ini untuk menikah lagi dengan mantan suaminya. Ini makna yang pertama. Atau makna yang kedua, fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahunna. Artinya, kata Syekh Utsaimin, calon suami. Apa? Calon suami. Artinya, ketika wanita ini telah dicerai oleh suami yang pertama dan telah selesai masa iddah, maka janganlah kalian melarang para wanita ini untuk menikah dengan para calon suami dia, dengan calon suaminya. Ya. Idza taradau bainahum bil ma'ruf. Idza, apabila. Dan dalam bahasa Arab kata idza itu termasuk apa Pak? Harfu syarat. Harfu apa? Syarat. Berarti ya. Di sini Allah memberikan syarat. Kapan tidak boleh untuk dilarang oleh para wali? Itu apabila mereka tarawau, mereka ya saling ridho di antara mereka. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Pihak istri, pihak suami, dan wali istri. Artinya istri udah cocok nih sama laki-laki ini. Si laki-laki juga udah senang sama si wanita ini. Dua-duanya sudah ridho. Walinya juga mengizinkan. Iya. Maka pada waktu itu tidak boleh wali melarang wanita tersebut untuk menikah, tidak boleh. Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Berarti apa? Kalau tidak ma'ruf tidak boleh. Contoh misalnya kalau si istri dilamar oleh seorang laki-laki yang ternyata kedua-duanya sudah saling ridho. Namun masalahnya calon suaminya ini fasik, pelaku dosa besar. Maka bolehkah seorang wali untuk melarang wanita tersebut untuk menikah dengan laki-laki tersebut? Boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini apa? Bil ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. Disebut ma'ruf apabila ma'ruf menurut syariat. Bukan sebatas ma'ruf menurut apa? Pandangan manusia. Ya. Lalu Allah berfirman, "Dzalika yu'adzu bih."
Man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang demikian itu sebagai sebagai peringatan untuk kalian dengan Al-Qur'an ini, dengan hukum-hukum yang telah dijelaskan ini semua. Bagi orang yang beriman di antara kalian kepada Allah dan kehidupan apa? Akhirat. Artinya ayat-ayat dari Allah, hukum-hukum itu semua adalah hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat saja yang akan dijadikan sebagai sebuah peringatan buat hidupnya, sebagai bimbingan dalam hidupnya, ya akhi. Dzalikum azka lakum wa athhar. Yang demikian itu apa hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah talak yang sudah kita bahas ya dari awal. Itu semua adalah kesucian buat kalian. Itu lebih suci buat kalian. Wa athhar, dan lebih bersih. Ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu sedangkan kalian tidak tahu. Baik, dari ayat ini akhi kita ambil faidah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Min fawaidil ayah, di antara faidah ayat ini yang pertama, annahu la yahillu aqdun nikah qabla inqidha'il iddah. Bahwa tidak halal akad nikah sebelum selesai masa iddah. Tidak halal akad nikah sebelum selesai masa apa? Iddah. Maka kalau ada wanita akad nikah sementara masa iddahnya belum selesai, sah tidak akad nikahnya? Tidak sah. Ya. Kalau dia sudah berhubungan dianggap zina. Ya, kenapa? Karena tidak sah, tidak halal. Karena Allah mengatakan fabalagna ajalahunna, dan mereka telah selesai masa iddahnya, telah sampai waktu selesainya masa iddah. Wa minha, faidah yang kedua, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, tahrimu man'il wali mauliyatahu an tankiha man radiyathu. Haramnya wali wanita untuk mencegah atau melarang ya wanita yang ia menjadi walinya untuk menikah dengan laki-laki yang ia ridho dengannya. Nggak boleh, Pak. Jadi kalau seorang wanita sudah ridho, ya sudah dilamar seorang laki-laki misalnya, dan si wanita ridho, laki-lakinya juga udah sama-sama mau, ya udah, maka nggak boleh seorang wali mencegah, melarang hanya karena masalah dunia, Pak. Boleh melarang kalau memang alasannya syar'i. Adapun kalau alasannya tidak syar'i, misalnya karena itu ya dia itu beda suku dengan kita, ya ini nggak benar, ini jahiliyah. Karena kan terkadang sebagian orang ya merasa kalau beda suku, nggak mau gitu loh. Atau misalnya alasannya karena masalah dunia, maka yang seperti ini tidak diperkenankan. Terus bagaimana kalau misalnya si wali menasehati, ya calon kamu itu miskin, coba kamu cari calon yang kaya, napa? Ya, masalah miskin atau tidak sebetulnya rezeki dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memang pernah Rasulullah SAW ya, ketika ada seorang wanita yang berkonsultasi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Rasulullah, saya dilamar dua laki-laki. Yang pertama Muawiyah dan yang satu lagi Abu Jaham. Siapa yang harus aku pilih ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Adapun Muawiyah, fas'alukun la malalah. Dia itu fakir, nggak punya harta. Adapun Abu Jaham, fala yadhu asahu an atiqihi. Dia nggak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Maksudnya suka mukul dia itu. Tapi nikahlah kamu dengan Usama bin Zaid. Iya. Maka tapi kalau si wanita merasa ridho, nggak apa-apa. Walaupun dia miskin nggak masalah buat saya. Yang penting agamanya dia bagus. Rezeki dari Allah. Dan si wanita sudah ridho, ya sudah.
Jangan kemudian si wali tersebut mencegah dan melarangnya. Ya. Karena Allah berfirman dalam ayat tadi apa? Fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahun. Janganlah kalian para wali mencegah mereka untuk menikah dengan calon-calon suaminya. Idza taradau bainahum bil ma'ruf. Faedah yang ketiga kata Syekh Utsaimin rahimahullah, anna an-nikaha la budda fihi min wali wa anna al-mar'ata la tuzawwij nafsaha. Bahwa nikah itu harus dengan wali. Dan bahwasanya wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, tidak bisa. Wajhu dzalika, alasannya, annahu law kanat tamlikul 'aqd li nafsiha, maka lil 'adl ta'thir. Ya, karena kalaulah si wanita itu bisa menikahkan dirinya sendiri, tentu walaupun dilarang oleh walinya, itu tidak berpengaruh apa-apa. Tapi ketika Allah melarang para wali untuk mengatakan janganlah kalian mencegah para wanita untuk menikah dengan calon suaminya, itu menunjukkan bahwasanya syarat nikah wanita itu harus dengan wali. Dan ini pendapat jumhur. Jumhur ulama mengatakan bahwa itu syarat sah nikah bagi seorang wanita. Sebagaimana juga Rasulullah SAW sabda, fa'ayyum ra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha fanikahuha batil, kata Rasulullah. Wanita mana saja yang menikah dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, kata Rasulullah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Iya. Ada pendapat yang lain, ada pendapat Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan boleh seorang wanita menikahkan dirinya, nggak masalah. Tanpa wali nggak masalah, kata Abu Hanifah. Alasannya kata Abu Hanifah dikiaskan kepada akad jual beli. Sebagaimana wanita boleh berjual beli sendirian, maka dia boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa izin wali. Tapi ini pendapat batil, Pak. Kenapa? Karena pendapat ini jelas bertabrakan dengan ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan akhul Islam, pendapat Abu Hanifah ini bisa menjadi apa, Pak? Pintu buat para pelacur nih, Pak. Saya sudah menikahkan diri saya sendiri kok. Ya. Tanpa wali, kan kata Abu Hanifah nggak pakai wali nggak masalah. Nah, kita katakan tidak. Ya. Yang kita jadikan parameter itu dalil, bukan pendapat ulama. Karena sebagian orang sebatas ada sedikit perselisihan ulama langsung mengatakan apa? Udahlah, ini masalah perselisihan. Tak dulu. Kalau pendapat itu jelas-jelas bertabrakan dengan dalil, tidak bisa kita tidak bisa kita ambil, ya akhi. Tidak setiap masalah khilafiyah itu bisa kita saling menghormati, tidak. Kapan masalah khilafiyah kita saling menghormati? Kalau memang masing-masing pendapat itu dalilnya sahih dan sisi pendalilannya pun juga kuat diterima secara kaidah-kaidah syariat. Adapun kalau salah satu pendapatnya bertabrakan dengan dalil yang sahih dan sharih, maka tidak bisa kita gunakan kaidah tadi. Tidak boleh saling mengingkari dalam masalah ijtihadiyah. Cuma contoh saja yang lain, misalnya Pak, masalah yang disebut dengan arak. Jumhur mengatakan yang namanya arak itu semua yang memabukkan. Semua yang sifatnya memabukkan arak. Abu Hanifah enggak. Abu Hanifah mengatakan apa? Yang namanya arak itu hanya yang terbuat dari anggur saja. Kalau tidak terbuat dari anggur, dari rambutan misalnya, atau dari apel misalnya, kata Abu Hanifah tidak disebut arak. Iya. Maka jumhur mengingkari pendapat Abu Hanifah. Kenapa? Karena jelas bertabrakan dengan hadis.
di mana Rasulullah SAW sabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu arak, dan setiap arak itu hukumnya apa? Haram. Ya. Nah, ini akhi, maka dari itulah ya akhul Islam ya, Al-Imam Ibnu Jauzi menyebutkan dalam kitab Sifat Was-Safwah, menyebutkan tentang seorang zindik yang bernama Ar-Rawandi, di mana beliau menyebutkan bahwa dia ini ya zindik, dan dia ingin memasukkan ke dalam Islam pemikiran-pemikiran yang menyesatkan dengan cara apa? Dengan cara mengesankan dulu bahwa ini masalah khilafiyah. Masalah apa? Khilafiyah. Ya, si Ar-Rawandi berkata, manusia berbeda pendapat tentang hukum sama. Sama itu apa sih? Kayak ibadahnya gaya sufi, Pak. Dengan goyang-goyang kepala sambil mukul-mukul apa? Rebana. Ya. Sebagian mengatakan hukumnya haram, sebagian mengatakan hukumnya boleh. Adapun saya memandang wajib. Lihat, dikesankan dulu ini masalah apa? Khilafiyah. Lalu tujuannya supaya apa? Supaya kaum muslimin ya setidaknya tidak mengingkari. Seperti halnya di zaman sekarang orang-orang liberal, Pak. Ya, ketika berusaha untuk melariskan kesesatan, mereka berusaha untuk mencari-cari pendapat ulama yang tergelincir kepada kesalahan. Katanya ini ya pendapat ulama fulan, alim fulan, padahal jelas bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih dan sharih dan tidak mansukh. Maka di sini harus kita bedakan, akhi, mana masalah khilafiyah yang bisa kita saling menghormati, mana masalah khilafiyah yang kita tidak bisa apa? Ya, tidak demikian keadaannya. Ya. Baik ya akhul Islam. Faedah selanjutnya, min fawaidil ayah, kata beliau, itlaqu syai'i ala ma madha aw ma yustaqbal ma'annahu fil hal la yattasif bihi. Yaitu memutlakkan sesuatu untuk sesuatu yang telah berlalu atau yang akan datang. Padahal di zaman sekarang dia belum mempunyai sifat itu. Diambil dari mana? Yaitu dari firman Allah tadi, fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahunna, dan janganlah kalian wahai para wali mencegah wanita itu untuk menikah dengan siapa? Dengan suami-suami mereka. Maksudnya suami-suami di sini apa? Ada dua makna tadi. Maksudnya dengan mantan suami atau dengan calon. Kalau mantan suami berarti sesuatu yang telah lalu kan, Pak. Kalau calon suami berarti sesuatu yang akan datang. Allah menyebut mereka sebagai suami. Padahal ini di saat itu belum jadi apa? Suami. Yang seperti ini ya gaya bahasa Arab. Ya. Faedah yang kelima min fawaidil ayah, i'tibarur ridha fi aqdin nikah, sawa'un kana minaz zawji aw minaz zawjah. Yaitu disyaratkan harus adanya saling ridha, keridhaan dalam akad nikah, baik dari pihak istri maupun dari pihak suami. Kenapa? Karena Allah berfirman, idza taradau bainahum bil ma'ruf. Apabila mereka saling ridha, ya di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Faridha syartun li sihhatin nikah. Berarti kata beliau, atas dasar ayat ini berarti ridha itu adalah syarat sah nikah. Sawa'un akanatil mar'ah bikran aw thayyiban, baik wanita ini perawan maupun janda. Sawa'un akanal waliyu abaha am ghairahu, baik walinya itu ayahnya ataupun yang lainnya. Alal qaulir rajih, atas pendapat yang paling rajih. Ya. Wa annahu laisa lil ab wala li ghairihi an yujbirul mar'ah, dan tidak boleh seorang ayah
memaksa seorang atau anaknya, ya, mauliyahnya untuk menikah dengan laki-laki yang ia tidak suka. Ya, kalau dia tidak suka, dia tidak ridho, tidak boleh ayah kemudian memaksa, kamu harus ikut pendapat saya, kamu harus nikah sama laki-laki itu. Ya, tapi si wanita mengatakan nggak mau ya, saya nggak ridho. Maka seorang ayah tidak boleh. Ya, dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian pula Rasulullah SAW sabda dalam hadis yang sahih, la tunkahul ayyim hatta tusta'mar, wa la tunkahul bikr hatta tusta'dhan. Tidak boleh seorang janda dinikahi sampai dimintai apa? Ya, istimar dulu, musyawarah, dimintai musyawarahnya. Dan tidak boleh seorang perawan dinikahi sampai dimintai izinnya. Jadi kalau dia tidak mengizinkan, jangan, tidak boleh. Ya. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana izinnya para perawan, wahai Rasulullah? Karena di zaman Rasulullah itu perawannya betul-betul pemalu, Pak. Apa kata Rasulullah SAW? Izinnya dengan diam. Jadi kalau perawan di zaman Rasul itu kalau mau itu diam dia, Pak. Kalau zaman sekarang banyak perawan setengah janda, Pak. Mau nggak? Mau. Iya, semangat. Iya. Tapi faedah selanjutnya min fawaidil ayah. Annal mar'ata law radiyat az-zawja ala wajhin ghairi ma'ruf bal ala wajhin munkar la yuqirruhu syar'u fa innaha la tumakkan min dhalik. Bahwasanya seorang wanita kalau dia ridho dengan calon suami namun dengan cara yang tidak baik, artinya sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, maka seorang wali boleh melarang atau mencegah si wanita tersebut untuk menikah dengan laki-laki tersebut. Ya. Falau annal mar'ata radiyat hadzal khatib li fisqihi wa insilakhihi min ad-din wa illam yasil ila haddil kufr faliwaliha an yamna'aha. Kalau ternyata si wanita ridho terhadap laki-laki ini padahal laki-laki ini fasik. Fasik itu apa sih, Pak? Fasik itu pelaku dosa besar, ya. Atau ternyata si laki-laki ini sudah murtad dari agama Islam, maka pada waktu itu wali berhak melarang, mencegah, tak boleh, tak bisa. Gimana ternyata kalau ternyata si wanita ini kawin lari, Pak? Ya, kawin apa? Kawin lari sambil olahraga kali nggak tahu. Ya, tahu-tahu datang ke KUA, ya, dinikahkan sama KUA sementara walinya tidak ridho. Kalau memang si wali itu tidak mau menikahkan karena alasan yang syar'i, maka si wali berhak untuk memfasakh, membatalkan pernikahan mereka berdua. Tapi kalau si wali, ya, alasannya enggak syar'i, di mana dia tidak mau menikahkan hanya karena alasan yang sifatnya duniawiyah dan alasannya enggak syar'i, maka boleh wali yang lain menikahkan. Boleh wali yang lain apa? Menikahkan. Ya. Atau ternyata kalau tidak ada juga, maka wali sultan dalam hal ini sebagai KUA. Ya. Faedah selanjutnya ya akhul Islam, wa minha itsbatul yaumil akhir. Faedah dari ayat ini itu penetapan akan adanya hari kiamat. Karena Allah berfirman, dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya. Faedah yang ke-8, wa minha annal itti'adz bi ahkamillah tazkiyah lin nafs. Bahwa mengambil pelajaran dari hukum-hukum Allah itu bisa mensucikan jiwa. Mengambil pelajaran ya, dari hukum-hukum Allah
Itu bisa mensucikan apa? Jiwa. Fahuwa yunammin nafsa wa yunammil iman wa yunammil akhlaq wa yunammil adab. Bahkan ia bisa mendidik jiwa, menumbuhkan keimanan, menumbuhkan akhlak dan adab. Fakullama kana al-insan ashaddu tatbiqan li ahkamillah kana dzalika azka lahu. Fakullama kana al-insanu ashadda tatbiqan, setiap kali seseorang semakin kuat dalam mempraktekkan hukum-hukum Allah, Pak, maka itu lebih suci bagi dia dan lebih membersihkan hatinya. Dan semakin kita kurang dalam melaksanakan hukum-hukum Allah, semakin hati kita kotor, Pak, dan jiwa kita tidak bersih. Ya. Aminah, faedah yang ke-9, anna tatbiqal ahkam athhar lil insan, bahwa melaksanakan hukum-hukum Allah dalam hidup kita itu lebih mensucikan, ya, diri kita. Yakni athhar lil qalb, artinya mensucikan hati. Lianna al-a'mal as-salihah tutahhirul qalba min arjasil ma'asi. Karena amalan saleh itu, akhi, kata beliau, ya, bisa mensucikan hati dari kotoran maksiatnya, akhi. Ya. Maka dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, disitulah hati kita akan semakin bersih, semakin suci. Ya. Min fawaidil ayah, faedah selanjutnya, al-isyarah ila naqsil insan fi ilmi, isyarat bahwa manusia itu ilmunya kurang, Pak. Setinggi apapun ilmu kita, tetap kurang, Pak, dibandingkan ilmu siapa? Ilmu Allah Azza wa Jal. Karena Allah mengatakan wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Ya. Dan kita ini manusia hanya diberikan oleh Allah ilmu sedikit saja, ya, akhi. Berarti konsekuensinya kalau kita tahu bahwa kita ini ilmunya kurang dan Allah ilmunya sempurna, apa dong konsekuensinya, Pak? Kata beliau, fa idza kana Allahu ya'lam wa nahnu la na'lam, fa inna muqtadha dzalika an nastaslim ghayatal istislam li ahkami subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yakin bahwa Allah yang tahu dan kita tidak tahu, maka konsekuensinya berarti kita serahkan diri kita kepada hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sok tahu, jangan menolak perintah Allah dengan akal-akal kita. Jangan tolak, ya akal Islam, syariat Allah hanya dengan karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Haram alaik. Ya, ilmu kita sedikit sekali. Maka kewajiban kita adalah ikuti apa yang Allah perintahkan. Semua perintah Allah pasti kebaikan, Pak. Dan semua yang Allah larang pasti itu keburukan, pasti itu. Walaupun kita tidak tahu hikmahnya apa. Kadang kita belum tahu kenapa. Misalnya kenapa sih harus cingkrang, kenapa sih nggak boleh melebihi mata kaki? Apa salahnya, apa mudorotnya kalau celana saya melebihi mata kaki? Kayaknya nggak ada bahayanya deh. Kita katakan, ya akhi, hatta antum belum tahu bahayanya apa, yakini bahwa semua yang dilarang oleh Allah itu pasti bahaya. Sebab masalahnya ilmu kita yang sedikit dan ilmu Allah apa? Sangat luas sekali. Kewajiban kita udah sami'na wa ata'na sudah. Ya. Tapi kita lanjutkan, ya akhi, pada ayat berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Wal walidatu, dan para ibu menyusui anak-anaknya 2 tahun sempurna. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa masa penyusuan yang sempurna itu berapa? 2 tahun. Ya. Liman arada an yutimma radha'ah. Ini bagi mereka yang mau menyempurnakan susuan. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi ayah sang anak
Al-maulud lahu itu artinya ayah sang anak. Rizquhunna wajib memberikan rezeki kepada siapa? Kepada ibu yang menyusuinya kalau ternyata dia sudah dicerai oleh ayahnya itu. Ya, artinya kalau misalnya si ibu ini ya sedang menyusui, kemudian dicerai oleh suami, maka selama si ibu ini menyusui, wajib suami terus memberikan apa? Rezeki, nafkah. Ya. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan memberikan pakaian dengan cara yang ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha, dan jiwa itu tidak dibebani kecuali sesuai kemampuannya. Artinya bahwa kamu memberikan nafkah kepada mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini Masya Allah ya, keindahan syariat Islam, Mbak. Bahwa syariat Islam itu sesuai dengan kemampuan, Mbak. Semua perintah Allah sesuai dengan kemampuan, Mbak. Semua yang Allah larang sesuai dengan kemampuan, Mbak. Kalau tidak mampu, Allah maafkan tidak, Pak? Allah maafkan. Ya, kalau kita misalnya puasa, sakit, nggak mampu, ya sudah, nggak masalah, nggak puasa. Ya, Masya Allah. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Dalam ayat yang lain, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan apa? Kemampuan masing-masing, ya akal Islam. Ya. Nanti sesuatu yang kita tidak mampu jangan paksa-paksain. Beramalah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. La tudarra walidatum biwaladiha. Dan janganlah seorang ibu memberikan mudarat kepada anaknya dengan cara tidak mau menyusuinya. Ya. Wala mauludul lahu biwaladih. Dan jangan pula sang ayah sang anak memberikan mudarat kepada anaknya dengan cara tidak memberikan nafkah. Wa 'alal warithi mithlu dzalik, dan bagi orang yang mewarisi juga demikian, tidak boleh memberikan mudarat. Nah, ini kaidah yang agung akhi dalam Islam. Itu tidak boleh memberikan mudarat kepada orang lain, siapapun juga. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? La darar wa la dirar. Tidak boleh memberikan mudarat kepada orang lain, dan tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat. Maka dalam Islam memberikan mudarat kepada orang lain haram, apapun bentuknya, Pak. Ya, semua yang sifatnya mudarat haram dalam Islam. Ya. Contoh misalnya rokok. Kalau antum cari dalil haramnya rokok haram misalnya, tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Namun kaidahnya ada dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala melarang memberikan mudarat kepada orang lain, dan rokok jelas mudarat. Ya. Saya pernah ngobrol sama si perokok ya. Dia bilang apa kata dia? Bukankah hak untuk mengharamkan dan menghalalkan itu hanya Allah? Anda tidak berhak untuk mengharamkan. Iya. Mana dalil dari Al-Quran dan hadis katanya bahwasanya rokok itu haram? Rupanya yang dia pengenkan adalah lafaz ayatnya, rokok itu haram. Ya, atau hadis Rasulullah mengatakan jangan merokok, itu yang dia pengenkan, Mbak. Makanya saya tanya kepada dia, kalau begitu saya mau kasih makan antum kelabang, mau nggak? Kenapa? Antum mau nggak makan kelabang? Itu kan bahaya. Oke, ada nggak dalil dari Al-Quran dan hadis jangan makan kelabang? Ya nggak ada, tapi kan itu bahaya. Toib rokok juga sama bahaya. Kaidahnya jelas ada dalam Al-Quran dan hadis. Larangan untuk memberikan mudarat kepada manusia. Ya akal Islam azani Allah wa yakum. Tapi kalau yang
menelurkan fatwa ngerokoknya tukang ngerokok juga ya susah, Pak. Berfatwa sambil ngerokok. Ya nggak mungkin haram lah. Ya, nggak mungkin haram, saudaraku sekalian, kalau yang berfatwanya tukang merokok juga. Fa'allahul musta'an. Nah, ini kaidah yang agung ya. Semua yang sifatnya memberikan mudarat dalam Islam apa? Haram. Antum punya pohon. Pohon antum masuk ke rumah tetangga orang. Akhirnya pohon antum bikin kotor dan yang lainnya. Haram alaik. Maka antum wajib menabang bagian pohon yang mengganggu tetangga. Kalau antum tidak menebang, maka tetangga dalam Islam boleh menebangnya. Kenapa? Karena itu hak dia. Kalau orang nggak paham masalah ini, Pak, berantem. Ini kan pohon saya. Yang satu bilang, ini tanah saya. Ya. Akhirnya berantem. Dalam Islam ada jelas kok hukum-hukumnya. Ikhwatul Islam, ya. Kita lanjutkan. Fa in arada fisalan an taradhim minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima. Dan apabila keduanya menginginkan fisal itu artinya fitam. Fitam itu artinya tidak melanjutkan susuan, tidak menyempurnakan sampai 2 tahun. Antara minhuma, dengan keridhaan dari kedua belah pihak, baik dari suami maupun apa? Mantan istri, ya. Wa tasyawurin, dan saling bermusyawarah untuk kemaslahatan si anak. Di sini penting sekali adanya musyawarah. Ya. Walaupun si istri sudah dicerai, tetap wajib musyawarah. Subhanallah, betapa agungnya Islam. Banyak pendapat yang rajih, yang sahih, bahwa musyawarah itu hukumnya wajib. Allah berfirman, wasyawirhum fil amr, dan ajak mereka musyawarah. Dan musyawarah itu ya akhi lebih berkah dan lebih mendekati kepada apa? Kebenaran ya akhi Islam. Fala junaha alaihima, maka tidak dosa keduanya. Artinya kalau mereka mau menghentikan susuan apa? Si anak. Kalau setelah bermusyawarah dan mereka semuanya ridha, sepakat, ya udah silahkan. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum, dan jika kalian mau mencari wanita yang akan menyusui si anak ini selain ibunya, misalnya si ibu tidak mengeluarkan ASI, nggak punya apa? ASI, lalu kemudian mau mencari wanita lain yang akan menyusui siapa? Anak tersebut. Fala junaha alaikum, maka tidak dosa juga atas kalian. Idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, apabila kalian memberikan upah kepada wanita yang akan menyusui tersebut dengan cara yang ma'ruf. Ya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya jangan kalian semena-mena dalam hal ini. Jangan kalian memberikan mudarat kepada orang lain. Ya, baik kepada istri ataupun kepada anak ataupun kepada siapapun juga. Wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir, dan ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah melihat semua perbuatan kalian. Ancaman di sini. Ya. Ingat, Allah melihat perbuatan kalian itu, dan Allah mampu untuk membalas dengan balasan yang setimpal. Ya. Tapi ya akhal Islam, dari ayat ini kita ambil beberapa faidah. Min fawaidil ayah wujubul irda' 'alal wajibnya seorang ibu menyusui anaknya. Dan telah ada dalil yang mengancam seorang ibu yang tidak mau memberikan ASI kepada anaknya, Pak. Disebutkan dalam hadis yang dikutip Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, bahwa Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah tentang adab kubur. Di antaranya
Rasul diperlihatkan seorang wanita yang payudaranya dipatuki ular-ular berbisa. Wanita yang payudaranya dipatuki oleh apa? Ular-ular berbisa. Ya. Dan Rasulullah bertanya, siapa wanita itu? Kata malaikat itu, dia adalah wanita yang tidak mau memberikan ASI-nya kepada anaknya. Dan ini banyak, Pak. Terkadang banyak ya para, maaf ya, saya sebut artis lah ya. Karena memang modalnya, tubuhnya, mereka nggak mau menyusui apa? Anaknya. Karena takut katanya berubah bentuknya. Iya. Maka ini wanita terancam dengan hadis tersebut. Haram alaik. Maka seorang ibu wajib menyusui siapa? Anaknya. Dalilnya mana ayat ini? Allah mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna. Dan para ibu hendaklah, walaupun bentuknya di sini fi'il mudhari, tapi maknanya perintah. Hendaklah mereka apa? Ya, yurdi'na, hendaklah mereka menyusui anak-anak mereka. Wa minha, faedah yang kedua. Anna Allah azza wa jalla arhamu bi khalqihi minal walidati bi waladiha. Li'annahu amaraha an turdi' ma'a anna fitrataha wa ma jubilat alaihi tastalzimul irda'. Wa hadha li'anna rahmatallah a'zam min rahmatil bi waladiha. Azannya. Baik, kita lanjutkan ya. Pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam, azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat